Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas yang saya cintai, perkenankanlah marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita pada kesempatan ini dapat bertemu dalam acara Matsama siswa baru kelas 10 MAN 1 Banyumas tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita persembahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang terang benderang seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, Allahumma amin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kami mengucapkan selamat datang kepada anak-anak di MAN 1 Banyumas. Selamat bergabung menjadi bagian dari Sivitas Akademi Keluarga Besar MAN 1 Banyumas di kelas 10, baik yang memilih program IPA, program IPS, maupun program keagamaan. Dan pilihan Anda untuk belajar di MAN 1 Banyumas adalah merupakan pilihan yang sangat tepat, karena dengan kalian belajar di MAN 1 Banyumas sekaligus kalian akan dapat memperoleh dua ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum sekaligus, yang akan kelak menjadi bekal bagi kehidupan kalian di masa depan demi persaingan global. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum masuk pada materi, perkenankanlah terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurholis, alamat rumah Jalan Pungkuran nomor 2 RT 1 RW 7 Aji Barang Kulon, Kecamatan Aji Barang. Pekerjaan adalah guru MAN 1 Banyumas. Demikian perkenalan singkat ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak untuk menambah silaturahmi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum masuk materi, perhatikanlah tayangan video berikut ini. Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pada sesi yang keempat ini, di hari yang kedua, pada saat kita melaksanakan masa ta'aruf siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas ini, saya diberi amanah oleh panitia untuk memberikan materi dengan judul bernalar kritis. Setelah penyampaian materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian bernalar kritis.
Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kenapa kita harus berpikir kritis. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bagaimana cara berpikir kritis. Dan yang keempat adalah kalian dapat menyebutkan dalil Al-Quran yang berhubungan dengan berpikir kritis. Anak-anakku sekalian, dalam pembahasan kali ini saya akan membagi ke dalam 3 kategori atau 3 kriteria. Yang pertama adalah apa itu yang disebut dengan berpikir kritis. Yang kedua adalah kenapa kita harus berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita berpikir kritis. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, istilah bernalar kritis sama dengan istilah berpikir kritis. Bernalar kritis adalah merupakan suatu aktivitas mental untuk membantu memecahkan masalah atau memenuhi rasa keingintahuan. Bernalar kritis atau berpikir kritis diawali dari rasa penasaran. Dari rasa penasaran muncullah yang namanya pertanyaan. Dan dari pertanyaan ini muncullah yang namanya pemikiran. Dari pemikiran muncullah yang namanya kemajuan. Dan dari kemajuan muncullah yang namanya peradaban. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat dengan beberapa fenomena yang ada di sekitar kita. Pernahkah kalian bertanya, kenapa roda sepeda motor atau bahkan ban mobil itu bentuknya bulat, tidak berbentuk kotak atau berbentuk segitiga? Bagi yang tidak berpikir kritis, mungkin hal ini menganggap hal biasa dan tidak perlu bertanya dan tidak perlu dipikirkan. Tetapi bagi yang berpikir kritis, tentu ini menjadi rasa penasaran dan ingin tahu bagaimana demikian. Penjelasan ilmiahnya adalah kalau roda berbentuk bulat, maka koefisien geseknya lebih kecil atau bahkan bisa 0, sehingga memungkinkan geraknya lebih lancar dan lebih mulus daripada roda yang berbentuk kotak atau segitiga, yang koefisien geseknya lebih besar sehingga memungkinkan geraknya lebih lambat daripada roda yang berbentuk bulat. Yang kedua, pernahkah kalian memperhatikan saat nyamuk menggigit Anda, apakah nyamuk jantan atau nyamuk betina? Secara ilmiah kita dapat menjelaskan bahwa nyamuk jantan hanya membutuhkan yang namanya nektar. Nektar itu adalah semacam bunga atau semacam makanan yang terdapat pada bunga. Sedangkan nyamuk betina membutuhkan darah untuk membentuk telur. Nyamuk betina butuh protein dan zat besi. Sedangkan darah kaya akan keduanya. Setelah kenyang dan perut membuncit penuh dengan darah, nyamuk betina butuh waktu sekitar 1-2 hari untuk mencernanya, lalu kemudian bertelur, dan kemudian seluruh siklus kehidupan nyamuk dimulai lagi. Anak-anakku sekalian, dari contoh yang pertama yang berawal dari rasa penasaran dan pertanyaan mengapa roda berbentuk bulat, maka lahirlah yang namanya pemikiran manusia, bagaimana untuk bisa menciptakan roda untuk kendaraannya, dan berkembanglah kemajuan manusia untuk mendirikan pabrik ban untuk kendaraannya. Yang selanjutnya mengembangkannya menjadi sebuah peradaban dengan menciptakan kendaraan yang lebih canggih seperti mobil, pesawat, dan alat-alat transportasi lainnya. Pada contoh yang kedua yang berawal dari rasa penasaran dan pertanyaan, apakah nyamuk jantan atau betina yang menggigit kita, maka lahirlah pemikiran manusia. Bagaimana caranya untuk membasmi nyamuk agar tidak menggigit kita? Dan berkembanglah kemajuan manusia itu dengan mendirikan yang namanya pabrik obat nyamuk.
Dan berkembanglah peradaban itu dengan menciptakan obat anti nyamuk dengan berbagai varian. Sesungguhnya kalau kita mau merenung dan mengamati keadaan yang ada di sekitar kita, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses rasa penasaran yang kemudian muncullah pertanyaan dan melahirkan pemikiran yang menjadikan manusia menjadi maju dan punya peradaban. Kita bisa membayangkan seandainya manusia tidak dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu manusia tidak akan mengalami yang namanya kemajuan dan peradaban seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian, segala sesuatu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ada sebab dan akibatnya. Berpikir kritis sering diartikan sebagai sesuatu yang sulit, padahal kenyataannya bahwa berpikir kritis itu mudah. Kuncinya satu, yaitu rasa penasaran. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian bertanya, kenapa pada pelajaran bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa yang lain, itu muncul ada konsep yang namanya 5W plus 1H. W yang pertama adalah what, yang artinya apa. W yang kedua adalah why, yang artinya mengapa. W yang ketiga adalah where, yang artinya di mana. Dan W yang keempat adalah when, yang artinya kapan. Dan W yang kelima adalah who, yang artinya siapa. Dan how, yang artinya bagaimana. Anak-anakku sekalian, atau pernahkah kalian bertanya, kenapa ketika bapak dan ibu guru selesai menyampaikan pelajaran, sering bertanya, apa ada pertanyaan? Hal ini dilakukan oleh bapak dan ibu guru untuk menstimulasi daya kritis para siswa. Berpikir kritis harus diawali dengan yang namanya senang mempertanyakan banyak hal. Oleh karenanya, ketika diminta untuk bertanya, seharusnya kalian tidak merasa menjadi sebuah momok atau tidak merasa ketakutan. Karena rasa takut dianggap salah, karena takut dianggap salah, takut ditertawai oleh teman-teman karena pertanyaannya dinilai mungkin tidak bermutu atau mungkin tidak penting, atau mungkin ketakutan yang lain. Bertanyalah dan penasaranlah, karena tidak ada yang salah dari yang namanya bertanya. Ingat pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Pepatah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak takut bertanya. Sebab dari yang namanya pertanyaan-pertanyaan kecil akan timbul daya kritis yang besar, daya pikir kritis bagi kita. Anak-anakku sekalian, lalu memangnya kenapa penting untuk memiliki daya kritis? Kalian tentu sebagai generasi muda sangat familiar dengan yang namanya teknologi. Salah satu perkembangan yang masif adalah dalam bidang teknologi informasi. Munculnya banyak media sosial, platform elektronik, hingga semakin cepatnya kecepatan internet saat ini ibarat koin dengan dua sisi. Ada sisi baik dan ada sisi buruk. Sisi baiknya adalah banyak kegiatan manusia yang semakin mudah dilakukan. Dulu ketika internet belum ada, orang butuh waktu berhari-hari hanya untuk saling sapa lewat yang namanya surat menyurat. Sekarang dalam hitungan menit bahkan detik, internet dapat menghubungkan keluarga atau teman yang saling terpisah jarak. Di sisi lain, cepatnya arus informasi membuat kita mudah sekali dengan terpapar oleh yang namanya hoax. Kalian pasti paham, hanya sekali klik informasi di internet tumpah ruah tanpa adanya yang namanya filter. Mana yang benar dan mana yang salah.
Oleh karenanya dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, selalu bertanya, jangan hanya menerima informasi tanpa bertanya terlebih dahulu. Bahkan semua peradaban saat ini dimulai dari yang namanya bertanya. Para filsuf terkenal zaman dulu sekalipun memulai sesuatu dengan bertanya, mengamati sekitar dan selalu merasa penasaran. Jangan menganggap bahwa bertanya harus selalu mengenai hal yang besar. Mulailah dari hal yang kecil yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh para filsuf zaman dulu. Mereka mengamati interaksi orang-orang yang bekerja di pasar. Kemudian mereka menjadi penasaran. Konsep apa yang berlaku dalam transaksi jual beli? Hal ini kemudian memunculkan yang namanya cabang ilmu ekonomi. Begitupun cabang ilmu lainnya, sehingga perlahan-lahan terbentuklah peradaban modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Anak-anakku sekalian, lalu bagaimana cara untuk melatih berpikir kritis itu? Yang pertama adalah kita harus peduli pada sekitar kita. Mulai dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lihat dan perhatikan bahwa ada banyak hal yang bisa dipertanyakan dari sekitar kita. Yang kedua adalah temukan hal yang paling disukai oleh Anda. Selain mengamati yang ada di sekitar kita, mengamati hal yang disukai tentu akan lebih memudahkan dalam melatih berpikir kritis. Misalnya, kalian suka bercocok tanam. Pernahkah kalian bertanya kenapa bunga mawar itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna oranye, dan lain-lain. Padahal ditanam di atas tanah yang sama. Yang ketiga adalah cari tahu jawabannya. Cari tahu jawaban atas pertanyaan tersebut. Atau temukan orang yang bisa diajak belajar atau berdiskusi bersama. Misalnya teman atau bapak dan ibu guru. Yang keempat adalah tekuni. Jika ditekuni, kalian mungkin bisa menjadi ahli biologi atau ahli botani di masa depan. Anak-anakku sekalian, yang penting adalah bahwa berpikir kritis tidak berhenti hanya dengan bertanya atau mempertanyakan sesuatu. Langkah yang harus dilakukan setelahnya adalah mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh cepat merasa puas, karena bisa jadi jawaban dari pertanyaan yang kita dapat justru akan menimbulkan pertanyaan baru. Inilah sebabnya ilmu pengetahuan selalu berkembang. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan di atas, manusia bisa bernalar kritis atau berpikir kritis karena memang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal oleh Allah. Tidak lain adalah untuk berpikir dan mengolah sumber daya alam untuk kemajuan manusia. Terkait dengan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, banyak ayat yang di dalam Al-Quran yang mengenai tentang bagaimana pentingnya berpikir kritis. Di antaranya adalah bahwa di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang diakhiri dengan afala tatafakkarun, yang artinya apakah kamu tidak memikirkan, atau afala taqilun, yang artinya apakah kamu tidak memahami, atau afala tadakkarun, yang artinya apakah kamu tidak mengingat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bahwa untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah
kita akan memberikan sebuah informasi bahwa ke depan bahwa dunia kerja itu membutuhkan kompetensi atau kemampuan beberapa yang harus dipenuhi oleh para pencari kerja. Satu di antaranya dari kompetensi yang dibutuhkan adalah bernalar kritis. Oleh karena itu, rasa penasaran, rasa bernalar kritis perlu kita asah sejak sekarang. Sehingga dengan demikian akan menjadi manusia-manusia yang bisa bersaing di masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya berpikir kritis dan bernalar kritis itu sangat penting, sehingga di sekolah itu kita punya kegiatan antara lain adalah KIR, ada FUKI dan seterusnya, yang itu adalah sebagai sarana untuk menyalurkan berpikir kritis bagi siswa sekalian. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan yang singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa bernalar kritis atau berpikir kritis dimulai dari rasa penasaran dan rasa ingin tahu. Berpikir kritis merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang masif, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis untuk mengfilter informasi agar tidak terpapar yang namanya hoax. Kemudian yang ketiga adalah cara untuk melatih berpikir kritis adalah yang pertama peduli terhadap lingkungan sekitar kita, yang kedua adalah menemukan hal yang disukai, dan yang ketiga adalah mencari tahu jawabannya, dan yang terakhir adalah ditekuni hal yang sudah kita temukan dari rasa penasaran tersebut. Anak-anakku sekalian, demikian paparan singkat tentang materi bernalar kritis. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk melatih berpikir kritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.